Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, puluhan mahasiswa IAIN Parepare, Sulawesi Selatan berunjuk rasa di depan kampus IAIN Kota Parepare. Mahasiswa menuntut uang kuliah tunggal turun. Mahasiswa IAIN Kota Parepare, Sulawesi Selatan melakukan unjuk rasa di depan kampus dan gedung Rektorat IAIN Kota Parepare menuntut uang kuliah turun. Mahasiswa IAIN Kota Parepare khawatir dengan biaya uang kuliah yang tinggi karena di beberapa jurusan pihak kampus memasukkan sejumlah biaya yang dinilai tidak sesuai. Pada saat ini sampai dengan 3.100.000 lebih. Ya, sama rata semua mahasiswa. Berbeda. Jadi sistem daripada pembagian UKT disesuaikan dengan SPPT tiap prodi itu sendiri. Namun perlu kita ketahui bersama bahwasanya ada beberapa prodi yang menambahkan item-item ataupun komponen yang tidak sesuai ataupun tidak dirasakan oleh mahasiswa itu sendiri. Sehingga itulah yang membuat kami turun ke jalan. Hari ini Komisi 10 DPR meminta Mendikbudristek mengevaluasi kebijakan kenaikan uang kuliah tunggal yang menuai penolakan sejumlah mahasiswa di berbagai daerah. Anggota Komisi 10 DPR fraksi Gerindra Ali Zamroni dalam raker bersama Nadiem menyebut pendidikan tinggi bukan lagi sebuah pilihan tetapi kebutuhan. Sementara Mendikbudristek Nadiem Makarim memastikan akan mengevaluasi sejumlah kenaikan uang kuliah di sejumlah kampus yang dinilai tidak rasional. Mahasiswa yang existing maupun kemudian masih dianggap sebagai tersier. Nah, ini menurut saya kontraproduktif dengan apa yang menjadi keinginan kita bersama. Jadi kalau kita lihat bahwa lulusan SMA kita sudah cukup tinggi, ini sudah tidak mungkin lagi kita kemudian menganggap bahwa pendidikan tinggi ini adalah sebuah pilihan. Surat Permendikbud nomor 2 itu karena mendapat persetujuan dari kementerian, baru kemudian PTNBH ini berani melaksanakan. Ini saya sampaikan bahwa berarti terkait dengan kenaikan ini adalah sepengetahuan dan disetujui oleh kementerian. Tentunya harus ada rekomendasi dari kami untuk memastikan bahwa lompatan-lompatan yang tidak masuk atau tidak rasional itu akan kami berhentikan. Ya. Jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek, kami evaluasi, kami assess, dan saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi-prodi untuk memastikan bahwa kalaupun ada peningkatan harus rasional, harus masuk akal, dan tidak berburu-buru tergesa-gesa melakukan lompatan yang besar. Sementara Universitas Indonesia menjamin mahasiswa tidak akan alami hambatan mengikuti kuliah akibat kendala finansial. UI memastikan penetapan tarif UKT dan iuran pengembangan institusi disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua. Dirasakan tidak sesuai oleh seorang mahasiswa, maka UI menyediakan proses konsultasi dengan mahasiswa dan orang tua atau penanggung biaya pendidikan yang bersangkutan, sehingga nantinya diperoleh tarif yang sesuai. Pada prinsipnya, UI menjamin setiap mahasiswa yang diterima di kampus ini tidak akan mengalami hambatan dalam mengikuti pendidikan akibat adanya masalah finansial. Berbagai mekanisme yang kami kembangkan akan mengatasi masalah dari calon mahasiswa baru. Sebelumnya, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia mengadu ke Komisi 10 DPR terkait kenaikan biaya uang kuliah tunggal. Kepada anggota Komisi 10 DPR, perwakilan mahasiswa dari Universitas Sudirman menjelaskan uang kuliah di kampusnya naik hingga 500%. Audiensi antara mahasiswa dan rektorat sudah dilakukan, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan terkait biaya uang kuliah. UKT di Unsut ini naik melambung sangat jauh tinggi, naik bisa 300 sampai 500%.
Contohlah di fakultas saya sendiri, saya dari Fakultas Peternakan, itu yang sebelumnya Rp2.500.000, sekarang naik menjadi 14 juta. Itu tingkatan paling tinggi. Bagaimana kita tidak marah dengan hasil seperti itu? Peraturan Rektor nomor 6 tahun 2024 sudah dicabut. Ini adalah peraturan yang mengatur tentang UKT ini, dicabut diganti dengan Peraturan Rektor nomor 9 tahun 2024. Tetapi digantinya pun menurut kami itu masih belum menjawab segala tuntutan kami. Contohlah balik lagi di fakultas saya, itu hanya turun untuk golongan terbesarnya. Untuk golongan terbesarnya hanya turun 81.000. Belum tuntasnya perburuan 3 buronan pembunuhan Vina dan Eki. Tudingan kejanggalan dalam penyidikan kasus diungkap salah satu terpidana yang telah bebas. Pembahasannya kami hadirkan usai jeda.